Iya, analisis yang sempat dikemukakan oleh topi merah. Biasanya saya analisis gambarnya sekian ini. Cuman takutnya itu kurang besar, Mas. Nah, kita kasih ini spesial yang besar. Nah, jadi gini. Analisis ini mengatakan si Omon, kalau nanti si Omon marah lagi ya. Dokter, Rismon Hasiolan Sianipar ya, itu mengatakan ya dia kan mau disebut angeng kan, itu mengatakan kalau ini ada watermarknya, ada Universitas Gadjah Mada, resolusinya tinggi, resolusinya tinggi. Tapi sekarang perlu saya perhatikan, di antara tulisan Universitas Gadjah Mada, topi merah menemukan ada kata Mada berubah jadi Adam. Gimana bisa? Tapi kita temukan lagi. Jadi bukan Universitas Gadjah Mada, tapi Universitas Gadjah Adam. Nih. Ini Gadjah Adam. Di analisis saya lebih kelihatan. Makin palsu lagi dong Jokowi ini. Jadi nih. Maksudnya di sini kan banyak tulisan nih Universitas Gadjah Mada yang seharusnya sama semua dari atas ke bawah ya. Tapi salah satu dari tulisan ini H sama J-nya ketukar. Jadi Gajah jadi Haj. Pakar telematika Roy Suryo kembali memunculkan temuan terbaru terkait polemik ijazah Jokowi. Dalam analisis yang merujuk pada paparan Rismon Sianipar, disebut memiliki unsur pengaman berupa emboss dan watermark. Namun, Roy Suryo bersama pihak yang dikenal sebagai topi merah justru menyoroti adanya kejanggalan pada bagian watermark tersebut. Mereka menemukan dugaan ketidaksesuaian dalam penulisan nama Universitas Gadjah Mada yang tercantum dalam watermark ijazah. Menurut Roy, terdapat kesalahan ejaan pada bagian tersebut yang memunculkan tanda tanya besar. Ia mempertanyakan bagaimana mungkin sebuah institusi pendidikan terkemuka seperti UGM dapat melakukan kesalahan dalam elemen penting seperti watermark yang seharusnya menjadi fitur keamanan dokumen resmi. Intinya gini, ini nggak mungkin sekelas Universitas Gadjah Mada yang sudah berdiri semenjak 19 Desember 1949 salah tulis. Apalagi ini kan ijazah yang katanya itu sudah dicetak dari UGM dari dulu. Masa UGM salah terus Universitas Gadjah Mada dari Universitas Gadjah Adam. Waduh. Omon alias Dokter Rismon Hasiolan Sianipar Anda buat kebohongan publik yang luar biasa secara live di Rakyat Bersuara. Ini udah ngikut-ngikut sama si Andi Aswan itu ya. Itu juga sering bikin kebohongan publik. Kemana juga bikin lagi kebohongan publik. Iya, dia kebohongan publiknya apa? Nunjukkan aturan tahun 2024 mau diterapkan tahun 1985. Itu bohong lagi dan ternyata adanya dari dulu mamanya lahir sama anaknya. Ya, itu kata. Jadi sekali lagi ya, ini yang paling penting. Jadi apa yang ditunjukkan watermark oleh si Rismon palsu. Ya, sekali lagi palsu. Ya, mana ada tulisan kalau watermarknya palsu, ijazahnya asli nggak? Udah pasti palsu. Ya udah pasti palsu. Ini juga nggak ada lintasan merahnya. Mau dikasih lintasan merah apa nggak ada. Dan tidak mungkin tiba-tiba ada emboss yang sangat kelihatan kayak gini. Ya nggak ada. Ini mau pakai penelitian apapun mau pakai program biasa ini. Makanya ini tidak saya hilangkan. File ini resmi ya. Saya dapatkan dari sumber sangat terpercaya. Ya gitu. Dari sumber lihat ada kabut asap. Itu ada rokok di sana. Sumber yang sangat terpercaya dan ini adalah filenya milik Dr. Rismon Hasiolan itu yang dikasihkan kepada salah satu TV. Temuan ini kemudian memunculkan dua kemungkinan. Pertama, adanya kekeliruan dalam proses percetakan dokumen resmi pada masa itu. Kedua, watermark tersebut diduga bukan berasal dari dokumen asli. Kecurigaan tersebut semakin menguat setelah dibandingkan dengan dokumen ijazah yang sebelumnya sempat diunggah oleh Dian Sandi. Dalam versi tersebut, watermark tidak tampak secara jelas, sehingga memicu perdebatan baru di ruang publik. Itu saja, Rismon Sianipar akhirnya juga mengakui adanya kekeliruan dalam pernyataan terkait analisis ijazah Jokowi, khususnya mengenai penggunaan jenis huruf atau font. Dalam pernyataan sebelumnya, Rismon sempat menegaskan bahwa penggunaan font Times New Roman dalam ijazah tersebut tidak lazim digunakan pada tahun 1985. Namun dalam perkembangan terbaru, ia mengoreksi pernyataannya dengan menyebut bahwa font yang dimaksud sebenarnya adalah Times Roman yang memiliki kemiripan dan memang umum digunakan dalam dunia percetakan masa itu. Pengakuan tersebut disampaikan saat dirinya tampil dalam program televisi yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Dalam kesempatan itu, Aiman mempertanyakan mengapa klarifikasi tersebut tidak disampaikan sejak awal, khususnya saat Rismon melakukan presentasi di acara Rakyat Bersuara. Menanggapi pertanyaan tersebut,
Rismond mengakui bahwa dirinya khilaf. Alumni dari University of Pertemuan panas terjadi dalam program Rakyat Bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono ketika pakar telematika Roy Suryo dipertemukan langsung dengan Rismond Sianipar. Sejak awal dialog, suasana terasa tegang. Perdebatan antara kedua tokoh ini berlangsung sengit, dengan Roy Suryo beberapa kali melontarkan kritik tajam terhadap Rismond. Dalam penyampaiannya, Roy menggunakan gaya retorika yang penuh sindiran, bahkan sempat menyebut nama lengkap akademik Rismond dengan penekanan tertentu yang memancing reaksi penonton. Suasana studio berubah, gelak tawa penonton pecah ketika sindiran tersebut dianggap cukup menyentil dan tidak biasa dalam forum diskusi formal. Momen itu menjadi salah satu titik paling mencuri perhatian sepanjang acara. Di sisi lain, Rismond Sianipar terlihat berusaha merespon, namun beberapa kali tampak kesulitan mengimbangi ritme dan gaya komunikasi yang dilontarkan Roy Suryo. Seimbang dalam beberapa bagian, membuat dinamika diskusi semakin menarik sekaligus memanas. Dalam sesi tersebut, Rismond sempat menunjukkan dokumen yang disebut sebagai transkrip nilai dari Yamaguchi University. Ia nampak ingin memperkuat posisinya dengan menunjukkan rekam jejak akademik yang dimilikinya. Namun langkah itu langsung ditanggapi keras oleh Roy Suryo. Dengan nada tegas, Roy mempertanyakan relevansi dokumen tersebut. Ia menyatakan bahwa transkrip nilai tidak memiliki arti kuat apabila tidak disertai ijazah resmi sebagai bukti kelulusan. Sebut sontak mengubah suasana. Beberapa penonton terlihat bereaksi sementara diskusi kembali memanas dengan adu argumen yang semakin tajam. Momen ini menjadi salah satu titik krusial dalam perdebatan karena menyentuh langsung pada inti persoalan yang sedang diperdebatkan. Tampak berusaha menjelaskan posisinya, namun tekanan dalam forum tersebut membuat dinamika dialog semakin intens. Sementara itu moderator terus berusaha menjaga jalannya diskusi agar tetap berada dalam koridor yang tertib.